Katanya para ulama, orang yang takut kepada makhluk itu pinter anjing. Nah, anjing itu kalau ada tongkat, dia tidak takut. Karena dia tahu tongkat nggak bisa bergerak. Tapi kalau tongkatnya sudah dipegang orang, begini langsung lari, namanya anjing itu. Nah, begitu juga malaikat Allah, makhluk-makhluk ini sebetulnya itu dipegang oleh Allah SWT. Kalau yang kita takuti makhluk, berarti pinteran anjing katanya. Terserah Allah, kalau makhluk itu dijadikan oleh Allah membahayakan kita, ya jadi bahaya. Kalau Allah SWT menjadikan makhluk itu bermanfaat untuk kita, ya jadi manfaat. Allah berjanji kalau hati kita tawakal, bergantung hanya kepada Allah, maka makhluk apapun Allah akan jadikan tidak apa-apa buat kita. Insyaallah malaikat. Maka Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa pada Nabi Musa. Namrud tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Allah tolong, karena apa? Ada sifat tawakal yang sempurna, bergantung kepada Allah yang sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Inilah sebenarnya kewajiban kita yang pertama. Inilah langkah pertama menuju kesuksesan. Kita ingin sukses apapun tanpa lewat jalan ini, kita tertipu sebenarnya. Kesuksesan itu langkah pertama harus ini dulu, kenal kepada Allah dulu. Tawakal kepada Allah dulu, baru mungkin sukses. Kalau orang merasa bisa sukses dengan dunia tanpa yang menciptakan dunia, maka dia ini bodoh. Kalau orang merasa akan bisa sukses dengan makhluk tanpa yang menciptakan makhluk, bodoh sebenarnya. Kalau orang itu merasakan sukses dengan manusia tanpa Tuhannya manusia, bodoh. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ini harus kita hilangkan betul dari hati kita ini. Tidak mungkin saya sukses tanpa saya hubungan baik dengan Allah, tanpa yakin kepada Allah, tanpa tunduk kepada Allah, tanpa merengek kepada Allah, tanpa la ilaha illallah. Itu sebetulnya itu. Ini perlu kita ulang-ulang sampai kita ini faham betul. Setelah faham sampai tertanam dalam hati, setelah tertanam dalam hati timbul buahnya. Setelah tertanam itu timbul buahnya. Iman itu seperti pohon malaikat, udah ditanam nanti tumbuh timbul buah. Begitu juga iman malaikat. Kalau yakin pada Allah ini mancep dalam hati, timbul buahnya. Apa buahnya? Tawakal pada Allah, bergantung kepada Allah. Oh, ini berarti iman kita ini sudah hidup ini. Kalau iman tapi bergantung kepada yang lain, ya ini berarti iman kita ini belum tumbuh baik. Kalau iman ini masuk dalam hati, semulaikan ta'ala, timbul ketunduan, tunduk kepada Allah, merengek kepada Allah, doa kepada Allah. Iman kok tidak timbulkan tunduk, berarti imannya ini masih belum tumbuh dengan baik. Kalau iman ini masuk dalam hati, tumbuh sifat sabar. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Allah. Kalau saya tidak sabar itu mau lari kemana? Dalam satu hadits qudsi dikatakan, siapa yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang aku buat, tidak ridha dengan keputusan-keputusan yang aku tentukan, hendaklah dia keluar dari bumi, dari langit, carilah Tuhan selain aku, katanya. Mau lari kemana? Memang kamu itu hamba Allah, mau lari kemana? Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Jadikan sehat ya sabar, jadikan sakit ya sabar,
jadikan kaya ya sabar, jadikan miskin ya sabar. Oh, yang ngatur Allah harus bagaimana saya? Kalau nggak sabar nanti malah bahaya. Ini kalau iman masuk dalam hati orang timbul sifat sabar. Bahkan kalau iman itu masuk dalam hati timbul sifat syukur, gembira, dijadikan apa aja gembira. Nah, seneng aja karena Allah sudah maha bijaksana, maha tahu. Jadikan begini ini seneng, yang ngatur Allah nggak seneng gimana? Nah, ini tandanya iman itu masuk dalam hati. Kalau iman itu masuk dalam hati, tumbuh malaikat Allah Ta'ala, maka pasti akan timbul kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama timbul kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, dialah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Maka mesti kalau orang itu iman cinta sama Nabi, mesti itu. Maka para sahabat itu semuanya kan ada apa-apa itu teringat Nabi. Dalam keadaan gembira teringat Nabi, dalam keadaan susah teringat Nabi, dalam keadaan sakaratul maut teringat Nabi. Itu tandanya iman itu betul. Sayyidina Hubaib Ibnu Adi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau dipenggal kepalanya oleh orang-orang Mekah, apa yang beliau buat? Ingat Nabi. Ya Muhammad katanya, Masya Allah. Sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau sakit, kakinya kram, nggak bisa gerak, maka beliau mengatakan ya Muhammad, langsung jerantal. Para sahabat itu ada apa-apa tuh ingat Nabi terus sebenarnya. Ini tandanya orang itu imannya benar. Yakin kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan segitu itu. Kalau ini yakin pada Allah, tidak timbul cinta pada Rasulullah, itu ibaratnya pohon itu belum tumbuh, nggak ada buahnya. Pohon mandul. Nanti kalau mandul bagaimana semuanya kan? Pohon kok nggak ada buahnya, lama-lama gimana? Lama-lama ditebang. Oh, ini pohon mangga nggak ada buahnya, gimana? Tebang saja untuk kayu bakar. Begitu juga kalau iman nih tidak menimbulkan cinta kepada Rasulullah, itu iman-iman mandul, akhirnya nggak ada gunanya imannya itu. Cinta kepada Rasulullah menimbulkan cinta pada sunnah-sunnah Rasulullah, senang dengan sunnah Nabi itu. Walaupun makan lauknya sambel, pokoknya dengan cara sunnah lebih senang daripada sate gulai tapi nggak pakai sunnah. Betul teman kan? Itu. Pokoknya kalau sudah sunnah Nabi, senang. Ini tandanya imannya benar ini kan. Yang dipikir itu bagaimana makan cara sunnah, bukan bagaimana ini makannya sate apa gulai apa rawon apa krengsengan. Itu gak penting, yang penting makan cara sunnah. Insya Allah malaikat. Insya Allah. Berpakaian begitu juga, yang dipikir bukan bagaimana pantas apa tidak, bukan ikut sunnah atau tidak. Tidur yang dipikir begitu. Bukan tidur itu yang penting apa pakai kasur, pakai bantal yang empuk. Ya, itu nggak penting itu. Yang penting tidur cara sunnah. Insya Allah malaikat. Tidur itu kalau cara sunnah malaikat. Oh barokah malaikat. Nabi itu tidur di dekat Ka'bah. Tiba-tiba dijemput malaikat Jibril, diangkat ke langit, Isra Mi'raj. Nah, kalau kita tidur secara sunnah nanti roh kita ini akan naik ke langit semulaikan. Begitu kata para ulama. Sehingga bangun tidur imannya tambah baik. Ya kalau bangun tidur kok terus terasa sumpek, tidurnya nggak pakai sunnah.
bangun tidur sumpek, males. Dibangunkan temannya, tahajud. Wah, kayak apa? Kamu itu pinter-pinter dewe. Ya. Saya sudah tahajud, sudah sejak kemarin saya tahajud. Ini tidurnya tidak pakai sunnah, akhirnya dibangunkan tahajud malah marah sama mereka. Sebelum kamu lahir saya sudah tahajud. Sekarang sudah tidak tahajud lagi. Insyaallah malaikat. Tidur secara sunnah, makan secara sunnah, hidup secara sunnah. Itu tandanya iman itu benar. Kalau orang itu iman pada Allah, akhirnya tumbuh cinta pada Nabi, cinta pada sunnah Nabi, pasti juga dia akan sayang pada umat. Karena umat ini semua adalah keluarganya Rasulullah SAW. Umat ini keluarganya Rasulullah. Kita harus sayang pada umat Islam semuanya. Kalau kita ini melihat umat Islam kok biasa saja, ini menunjukkan iman kita kurang. Kalau kita melihat umat ini, wah ini hamba Allah nih, ini orang Islam, keluarganya Rasulullah, kita hormati dia, kita muliakan dia, ini menunjukkan iman kita lurus. Kalau kita ini melihat orang Islam tambah sumpek, melihat apa orang jelek semua, semua ngantuan semua, maka ini tandanya imannya ini tidak benar. Kalau iman kita benar, akan timbul yakin pada Allah, cinta pada Rasulullah, sayang pada umat, karena ini umat Islam semua ada keluarganya Rasulullah SAW. Senang tuh melihat orang Islam. Selagi melihat orang Islam kok belum terasa senang, iman kita ini masih rusak, perlu diperbaiki. Insyaallah malaikat. Kalau senang kepada umat, maka mesti senang dakwah, ingin umat ini pada masuk surga. Maka senang ngajak orang berkebaikan itu sewenang. Tidak membiarkan orang berbondong-bondong menuju jahanam. Dakwah siang dan malam. Para nabi, para rasul itu orang yang punya sayang pada umat yang luar biasa. Maka mereka ini menampakkan sayangnya itu dengan dakwah pada umat siang dan malam. Laila wa nahara, siang dan malam ngajak. Walaupun umatnya itu lari, umatnya marah, umatnya ngamuk, umatnya angkat pedang, ya mereka terus siang malam ngajak kepada jalan Allah. Ya sayangnya para nabi. Dan itu juga yang kita tiru. Insyaallah malaikat. Nah, untuk itu malaikat yang mau keluar 4 bulan untuk belajar menyayangi umat ini, berdiri ke selatan. Siapa yang sayang kepada umat, disayangi oleh Allah, dapat doanya Rasulullah. Yang mau keluar 4 bulan, silakan ke selatan. Qabulullah. Doa kepada Allah malaikat, yang bisa membangkitkan kita untuk agama itu hanya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, bangkitkanlah aku, gunakanlah aku ya Allah untuk agamamu, untuk ridhamu, gitu ya malaikat. Silakan yang mau 4 bulan, monggo. Yang 40 hari juga malaikat. 40 hari, monggo. Yang 40 hari, monggo. 40 hari, monggo. Untuk apa keluar? Supaya dapat doanya Rasulullah, supaya kita disayangi oleh Allah, untuk membangun akhirat kita, bukan untuk kepentingan orang lain, kan ini. Ini untuk membangun akhirat kita, untuk membangun kubur kita, untuk bikin tenda di padang mahsyar kita, untuk supaya perjalanan di atas sirat lancar, supaya kita dijemput oleh Rasulullah, supaya kita minum telaga Kautsar, supaya kita masuk surga Allah.
bersama Rasulullah. Untuk siapa itu? Untuk saya, gitu. Orang itu kalau untuk bangun rumahnya sendiri kan siap korban tuh semuanya kan. Nah, kamu bangun rumahnya tetangga kamu, ya bantu dikit. Nah, tapi kalau untuk rumahnya sendiri berjuta-juta dikeluarkan. Nah ini akhirat tuh yang mau nempati kamu apa tetangganya semuanya kan. Nah, yang akan masuk kubur tuh kamu apa orang lain. Nah maka semuanya kan ini untuk kepentingan saya sendiri gitu. Kalau kepentingannya awake dhewe kok abot itu piye? Nek kepentingannya wong abot ya wis ra apa-apa lah, ya rada patut. Kepentingannya awake dhewe kok abot iki piye? Monggo, monggo 4 wulan 40 dina utawi pinten dinten mawon, monggo jumeneng, monggo. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Niat nih. Mengke dalu niki sedaya itikaf. Nggih. Nggih. Kanggo mbangun omahe dhewe-dhewe. Insyaallah Pak nggih. Kanggo madangi kuburane dhewe-dhewe. Kanggo gawe yub ning ora mahsyar dhewe-dhewe gitu. Kanggo nguwat sirat ben selamat sikile dhewe-dhewe. Kanggo kawin bidadari kanggo awake dhewe-dhewe. Makane mangkat dhewe-dhewe. Insyaallah. Nek iso bareng-bareng nggih malah sae. Nek ra ning kancane ya mangkat dhewe. Nggih mboten nak? Walaupun kabeh wong wis mangkat, nek awake dhewe mboten mangkat, nggih kudu mangkat. Insyaallah nggih. Nggih. Kabeh wong mangan, kowe dhewe urung mangan, luwe no mboten? Wong kabeh wong wis mangan, aku ora rasa mangan. Ngoten? Mboten. Kang nang turu Kang, aku urung mangan. Lah wong wis do mangan kabeh, wis gak apa-apa. Kowe nang turu ae. Aku luwen aku. Kabeh wong mangan, aku ya tetep kudu mangan. Kabeh wong metu, aku ya tetep kudu metu. Gak si metu wis akeh kok. Aku wis karek bagian delok ae. Lho. Si mlebu swarga wis akeh, aku bagian naudzubillah gitu. Itu sundi niki. Niki butuhe dhewe-dhewe. Ya diceritani para nabi ku rak nabi, ceritani para sahabat ku sahabat. Lah iki apa ora pengen mlebu swarga kaya Kanjeng Nabi? Nggih pengen jane. Lah iya. Makane sing tenanan insyaallah Pak nggih. Tenanan. Nggih itikaf kabeh. Ndonga ning Gusti Allah ben Allah nuruni hidayah. Kenapa to sampean kok kesusu-kesusu mulih ngene bengi ini nyapa? Neng omah ki ning apa to jane? Paling ya ning watu, kayu, gitu. Nah. Sampean betah-betahne lho Pak, sampean mriki itikaf. Nggih. Mengke nek bar subuh pun to. Niki mun kula peseni ya sibayan subuh men oleh dawa-dawa kok ngene. Kayak niki jam 4 wis subuh. Paling mengke mboten ngampe jam 5 wis bar bayane. Pun sampe teng sesawah cik patut ning kantor cik dereng ketinggalan. Nggih mboten? Nek sampean kesusu-kesusu niku masyaallah rugi. Kita niki sakniki mboten enten suasana agami teng pundi-pundi niki. Lah kita saniki teng masjid niki ndamel suasana agami, suasana etikaf, tahajud. Muga barang agami ku nek bareng-bareng dadi enteng. Nek kiambak-kiambak niku dadi abot. Kita ndamel suasana insyaallah Bang nggih. Nggih.